Tiga penyebab utama terjadinya perceraian. Ada tiga penyebab utama yang belakangan ini menjadi penyebab adanya perpisahan atau perceraian dari pasangan suami dan istri. Seperti yang mungkin sudah bisa Anda tebak, penyebab yang pertama adalah karena masalah ekonomi. Ya, perlu diakui bahwa sekarang ini kebanyakan kasus perceraian biasanya menggunakan alasan masalah ekonomi sebagai landasan terjadinya perceraian itu. Apalagi belakangan ini banyak sekali wanita-wanita yang mandiri, yang bekerja sendiri, yang merasa bahwa sudah cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya, dan merasa bahwa selama ini ternyata suaminya itu belum cukup baik dalam menjadi tauladan, dalam menjadi tumpuan atau menjadi imam yang memberikan nafkah yang cukup pada istrinya. Hal ini karena wanita yang mandiri ini, karena wanita yang selama ini mungkin diabaikan nafkahnya, diabaikan, tidak diperhatikan dan lain sebagainya, merasa bahwa lebih baik saya bahagia sendiri daripada saya bersama suami tapi tidak merasa adanya suami, tapi tidak merasa dicukupi kebutuhan nafkah lahirnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh para suami dan para pria, utamanya yang belum menikah. Pastikan jika Anda ingin menikahi seorang wanita, Anda harus sadar bahwa tanggung jawab Anda mengambil seorang wanita sebagai istri Anda harus memberinya nafkah. Nafkah ini bisa berupa makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Itu semua adalah tanggung jawab Anda untuk memberikan nafkah pada istri Anda. Jadi kalau Anda merasa belum siap untuk menjadi tumpuan hidup wanita atau pendamping Anda, maka sebaiknya Anda persiapkan diri dulu. Jangan langsung mengambil wanita untuk menjadi istri Anda, tapi Anda belum siap dengan tanggung jawabnya, belum siap menjadi tumpuan hidupnya, dan belum siap menafkahinya. Apalagi setelah menikah, ada kemungkinan langsung punya anak dan sebagainya, yang tentunya membutuhkan persiapan, membutuhkan kematangan finansial. Jadi daripada nanti setelah menikah terjadi perceraian karena belum siap dalam menafkahi, ya sebaiknya Anda persiapkan sebaik mungkin sebelum Anda memutuskan untuk menikah. Yang kedua adalah masalah ranjang. Perlu diakui bahwa selain masalah ekonomi, ketidakadanya puasan dalam hubungan ranjang juga sering menjadi alasan perpisahan. Mungkin karena terlalu lama tidak berhubungan, mungkin karena jarang diperhatikan, mungkin karena salah satunya terlalu sibuk, terlalu lelah dengan urusan sehari-hari sehingga tidak memperhatikan kebutuhan batin pasangannya. Ini juga bisa menjadi alasan perceraian. Utamanya kalau seumpamanya kebutuhan ranjang ini kurang, itu juga membuka lebar peluang terjadinya perselingkuhan, mencari kepuasan di luar sana. Entah itu lewat jajan, entah itu lewat selingkuh dengan rekan kerja atau sebagainya. Makanya untuk masalah ranjang ini perlu diperhatikan dan perlu dibicarakan. Kebutuhan masing-masing sama kesukaan masing-masing dalam berhubungan di ranjang ini perlu dikomunikasikan secara terbuka oleh pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya perselingkuhan, mencegah terbukanya peluang bagi pasangan Anda untuk mencari kepuasan di luar sana. Dan yang ketiga adalah masalah kepercayaan. Banyak sekali bunda-bunda yang menghubungi saya yang mengatakan, "Mbak, suami saya kok nggak mau jujur ya Mbak soal pendapatannya. Mbak, suami saya kok nggak mau jujur ya soal ini, soal itu. Mbak, saya kok nggak tahu hal ini dari suami saya," dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Meskipun kebanyakan sih yang datang ke saya itu bunda-bunda ya, ibu-ibu ya yang tanya ya. Nah, ketidakterbukaan ini akhirnya mengundang ketidakpercayaan, trust issue. Hal inilah yang membuat wanita, apalagi kan wanita sensitif, wanita itu mainnya perasaan. Kalau dia merasa kok suami saya nggak mau jujur ya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, membuat wanita itu overthinking, curiga berlebihan, cemburu berlebihan, yang mengakibatkan dia juga marah berlebihan pada pasangannya. Jadi sebelum Anda membuat istri Anda itu negative thinking, overthinking, terbukalah dengan pasangan Anda. Setelah menikah, bukan baju aja yang harus dibuka. Pikiran, hati itu juga harus dibuka. Saling jujur, saling percaya. Masa sudah menikah cuma ngecek password HP aja nggak boleh, nggak tahu?
Masa setelah menikah lock screen pasangannya aja ditanyain nggak mau, dimarahin. Setelah menikah terbukalah untuk mengurangi negative thinking dan kecurigaan berlebihan untuk membangun kepercayaan supaya hubungan Anda dengan pasangan Anda itu semakin kuat, semakin erat. Oke, sekian dulu dari saya. Saya Mbak Ulya. Salam harmonis.